Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ayuning selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis visi misi Untirta versi saya sendiri Rebecca Stephanie Simbolon dengan NIM 661240193 dan kelas E. Berikut adalah video saya. Jadi tuh intinya sebagaimana ya dari kedua poin itu visi misi Untirta di tahun 2030 disimpulkan bahwa menuju PTN yang berbadan hukum yang unggul dan bersaing global pada tahun 2030 harus emang diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Nah, ini adalah poin-poin yang harus ditambahkan sebagai untuk penambahan dari visi tersebut. Nah, visi misi tersebut. Nah, selanjutnya adalah peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menjadi dasar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tapi juga harus memiliki karakter, etika, dan daya saing global. Nah, itu sangat penting untuk kita semua, bagi sebagai mahasiswa dan mahasiswi Universitas Untirta. Nah, selanjutnya adalah penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata akan memperkokoh posisi Untirta sebagai pusat ilmu pengetahuan dan solusi bagi pembangunan daerah maupun nasional. Nah, keduanya itu adalah saling berintegrasi sebagai wujud penerapan nilai-nilai healthy, integrate, dan juga smart and green university, yang dimana pendidikan itu riset dan pengabdian secara seimbang, beretika, adaptif terhadap perubahan zaman, serta berorientasi kepada berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya akan dibahas tentang tujuan Untirta itu apa sih? Nah, tujuan Untirta itu adalah yang tadi yang kita sebutkan bahwa menjadi PTN badan hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global pada tahun 2030. Nah, yang kedua adalah mewujudkan universitas yang healthy, integrate, smart and green sebagai identitas dan arah pengembangan. Dan terakhir adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan zaman, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, berikut adalah sasaran dari Untirta itu sendiri. Nah, itu meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan tata kelola perguruan tinggi yang sehat, terintegrasi, cerdas, dan hijau menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi global pada tahun 2020. Nah, sebenarnya ini adalah mencakup penguatan kurikulum yang dimana dan pembelajaran digital untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, peningkatan kualitas kinerja, serta kuantitas riset dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan berbasis kebutuhan nyata, serta penerapan tata kelola kampus yang efisien, berwawasan lingkungan melalui digitalisasi sistem dan manajemen mutu berstandar internasional. Nah, itu tadi yang kita bahas tentang sasarannya itu yang mana sih? Nah, sasaran itu sama aja ya sebagaimana tuh tujuan sasaran tuh hampir kita sama gitu. Jadi makanya kurang lebih ada perbedaan sedikit, namun tujuan dari sasaran itu adalah balik lagi ke visi misi. Nah, untuk faktornya ada bagi dua, faktor eksternal maupun internal. Nah, faktor eksternal itu adalah saya ambil dari 5, yaitu ekonomi adalah pengembangan ekonomi mempengaruhi biaya kuliah kayak UKT dan juga peluang kerja. Nah, sosial itu adalah mahasiswa menuntut UKT terjangkau dan fasilitas yang sangat baik. Nah, yang ketiga adalah politik, yang dimana kebijakan pemerintah seperti kurikulum PTNBH untuk mempengaruhi kampus kita itu. Dan budaya adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Untuk apa? Untuk menciptakan keberagaman budaya di kampus. Dan yang terakhir adalah demografis. Demografis itu ada jumlah mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun. Untuk selanjutnya adalah faktor internal,
dari lanjutan dari demografis tadi, yaitu yang ketiga, yang selanjutnya adalah pemerintahan, yaitu pemerintahan itu adanya dukungan dan kerja sama untuk kampus, ya seperti kita lihat ya, bukan kampus universitas saja, tapi kampus-kampus saya juga memerlukan kerjasama antara pihak kampus dengan pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah teknologi. Nah, teknologi itu adalah perkembangan digital yang sangat mendorong kampus untuk menuju smart kampus, seperti yang kita bahas tentang visi dan misi Untirta menjadikan smart ya. Lanjut adalah ke media. Nah, media itu adalah kayak web, semacam web siakang, web Spada dan lain sebagainya, maupun seperti di Instagram, website Untirta, untuk membantu membangun citra dan reputasi kampus Untirta. Dan untuk faktor internalnya itu adalah dibagi menjadi 7 bagian, yaitu adalah itu dosen, mahasiswa, staf administrasi, security, cleaning service. Yang kedua adalah money, pendanaan Untirta didapat dari APBN, UKT, mahasiswa, dan bisnis yang dijalankan. Yang ketiga adalah maintenance, adalah laboratorium, shuttle bus, sarana yang mendukung untuk perkuliahan dan informasi akademik. Dan method adalah Untirta menggunakan kurikulum merdeka, dan market adalah sosial media, yaitu adalah membangun reputasi kampus, kerjasama dengan perusahaan seperti BNI untuk membayar UKT, BSI untuk membayar UKT juga, dan juga BCA. Nah, itu semua mencakup untuk saling bekerjasama. Dan yang terakhir adalah material. Material itu adalah gedung, perpustakaan, bahan ajar, media pembelajaran, serta sarana prasarana fisik di kampus.